Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang Nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari demi hari telah berlalu. Tak terasa kita hampir menyelesaikan 2/3 bulan Ramadan. Kini yang tersisa adalah 1/3 Ramadan yang terakhir. Dan tentu jamaah sekalian, hari-hari yang telah berlalu tak mungkin bisa kembali lagi hingga tiba hari kiamat. Dalam keadaan kita sadar bahwa belum tentu kita akan bisa mendapatkan hari-hari yang seperti ini di tahun yang akan datang. Dalam keadaan kita sadar bahwa belum tentu kita akan bisa menjumpai musim-musim ketaatan seperti ini di tahun yang akan datang, di mana pintu ketaatan,
pintu kebaikan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semua ini harusnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu akan ada masanya, segala sesuatu akan ada akhirnya. Sebagaimana kita sadar bahwa kita hidup di dunia pun akan ada masa dan akhirnya. Akan ada masa pertanggungjawaban, akan ada masa kelak kita akan kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amal dan ucapan kita di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia telah kerjakan, dan ia tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Setiap manusia, para jamaah sekalian, hidup di muka bumi ini terus berusaha dan berupaya. Ada yang menyelamatkan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia, kata Rasulullah, berusaha dan berupaya di dunia ini. Maka ada sebagian manusia dengan upayanya ia membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada sebagian manusia yang justru menjerumuskan dirinya jatuh ke dalam jurang api neraka. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di sisa-sisa Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, hendaknya kita kobarkan semangat untuk menyelesaikan amaliyah Ramadan. Kita tutup Ramadan dengan sebaik-baiknya, sebab innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan tergantung dengan penutupnya. Bagaimana kita menyudahi Ramadan tahun ini? Bagaimana kita menutup Ramadan tahun ini? Apakah dengan semangat yang berkobar-kobar, atau justru rasa malas, lesu dan kurang semangat itu yang justru menghampiri kita? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa kiranya yang menyebabkan di hari-hari semacam ini perasaan malas sudah mulai muncul, lesu dan tidak semangat sudah mulai hadir pada diri kita? Apa kira yang menyebabkan hal tersebut? Mengapa di akhir-akhir semacam ini banyak manusia tidak seperti tatkala di awal dia menyambut bulan Ramadan? Di awal Ramadan kita sambut dengan luar biasa, dengan penuh semangat, gegap gembita. Kita menyambut Ramadan dengan penuh antusias. Tilawatul Quran, sedekah, zikrullah dan lain sebagainya kita upayakan tatkala itu. Namun kian hari berganti hari, nilai Ramadan kian meredup dalam diri sebagian kita. Apa yang menyebabkan perkara itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Di antaranya kurangnya ilmu kita akan nilai bulan Ramadan itu sendiri. Seseorang tatkala dia kenal nilai dan harga akan sesuatu, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang bernilai dan berharga itu. Betul-betul dia akan manfaatkan, betul-betul dia akan gapai dan capai, supaya bisa menjadi orang yang bernilai dan berharga pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sungguh bulan Ramadan, siang dan malamnya, masa demi masanya, jam demi jamnya, bahkan menit demi menitnya, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka seorang muslim tatkala melihat bahwa Ramadan sudah akan berakhir, tidak lama Ramadan ini, Allah bahasakan dalam Quran ayyaman ma'dudat, dia hanya hari-hari yang berbilang sedikit jumlahnya. Kalau kita lihat, sungguh Ramadan seakan baru saja menjumpai kita, dan kini sudah berlalu 2/3-nya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di akhir-akhir semacam ini hendaknya kita tutup dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap kelalaian, kealpaan, keteledoran dan kemalasan kita di bulan Ramadan. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu doa yang diucapkan terkhusus tatkala tiba 10 hari terakhir Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, ucapkanlah di masa-masa semacam ini, Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sungguh engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka berikanlah maaf kepadaku. Ini doa yang hendaknya kita perbanyak di hari-hari semacam ini, yang dengannya kita memohon ampun kepada Allah, yang dengannya kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta maaf kepada Allah atas segala kelalaian-kelalaian kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung hidupnya, beliau memperbanyak istighfar kepada Allah. Turun satu surat penuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda ajal beliau sudah hampir tiba. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka ketika itu bertasbihlah seraya memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Ini ayat, kata sahabat Ibnu Abbas. Ini surat, kata sahabat Ibnu Abbas, merupakan surat yang menjadi pertanda bahwa ajalnya Rasulullah SAW sudah hampir tiba tatkala itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya ketika suatu amalan sudah mendekati akhir, maka disitulah hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian hal yang perlu kita ingat, hal yang diantaranya menyebabkan kita malas, lesu, dan kurang bersemangat lagi di akhir-akhir Ramadan semacam ini, tatkala kita merasa kepedean, seakan kita sudah meyakini bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Seakan kita merasa bahwa amalan-amalan yang sudah kita lakukan sudah cukup untuk membeli surga Allah.
seakan kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, seakan jaminan surga sudah di depan mata. Kita merasa seperti itu jamaah sekalian. Padahal justru orang-orang yang saleh, orang-orang yang mereka ini adalah orang-orang yang dijamin ketakwaan dan keimanannya, justru khawatir manakala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini sifatnya orang yang beriman. Dia tidak kepedean bahwa pastilah amalan saya sudah diterima, pastilah puasa saya sudah menebus saya dari api neraka, pastilah tilawatul Quran, solat tarawih saya bisa menyelamatkan saya dan memasukkan saya ke dalam surga. Dia tidak berkata seperti itu. Justru dia khawatir, jangan-jangan amal saya belum diangkat oleh Allah, jangan-jangan amal saya belum lagi diterima oleh Allah. Ini kekhawatiran orang-orang yang beriman. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam melakukan suatu amalan yang sangat besar, membangun Ka'bah, rumah pertama dari rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Membangun Ka'bah, amalan yang luar biasa. Dan mereka adalah Nabi dan Rasul Allah yang mulia. Lantas apakah mereka kepedean bahwa amal mereka sudah pasti diterima oleh Allah? Ternyata tidak jamaah sekalian. Justru mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terima amal kami ini. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha melihat. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka khawatir jangan sampai ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Maka kalaulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja dengan amalannya yang luar biasa itu masih khawatir amalnya tidak diterima, lantas apakah kita kepedean amal kita sudah pasti diterima oleh Allah? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita merenungkan ayat di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, andaikan aku tahu ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah, niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, sebab Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita diterima di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai saat ini dan nanti tatkala kita mengakhiri Ramadan betul-betul dengan ibadah yang luar biasa yang menjadi penyelamat leher-leher kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada hadis yang hendaknya kita jadikan renungan
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ragima anfum ri'im adraka syahr Ramadan summa kharaja minhu falam yughfar lahu." Sungguh celaka dan binasa seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, lantas dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka orang yang seperti ini, binasa orang yang seperti ini. Ramadan bulan ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan bulan rahmat dan pembebasan dari api neraka, namun ia tidak mendapat rahmat dan tidak dibebaskan dari api neraka. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah yang menjadi sebab mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk semakin memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung amal-amal kita. Kemudian dari hadis yang juga patut untuk kita jadikan renungan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguh setiap amalan tergantung dengan penutupnya, bukan tergantung dari awalnya. Mungkin di awal luar biasa sambutan kita di bulan Ramadan, itu bukan yang menentukan amal kita di Ramadan ini. Justru yang menentukannya adalah penutupnya. Bagaimana kita menutup Ramadan ini? Apakah dengan husnul khatimah, penutupan yang terbaik, ataukah dengan su'ul khatimah, penutupan yang terburuk? Kita berlindung darinya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang penuh arti dan makna dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang bisa menjadi sebab ampunan, rahmat dan pembebasan dari api neraka, menanti kita surga Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hidangan yang nikmat di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.